Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya manusia, jin memiliki umur di dunia dan akan menghadapi kematian, kecuali iblis yang kematiannya ditangguhkan sampai hari kiamat tiba. Berapakah sebenarnya batas usia jin? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman ayat 26-28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam salah satu doanya, beliau mengatakan, "Aku berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, zat yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia akan mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pasti, tidak ada bukti atau rujukan yang menjelaskan batasan usia jin. Dalam buku ensiklopedia Ruqyah karya Iding Sanus disebutkan adanya keyakinan banyak orang, terutama mereka yang berhubungan dengan jin, bahwa jin memiliki usia yang panjang. Bahkan ada yang berpendapat bahwa umur jin bisa mencapai ribuan tahun. Dalam buku Alamul Jinni wa Asyayatin karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dijelaskan bahwa umur jin dan setan tidak diketahui oleh siapapun kecuali iblis al-la'in yang terkutuk yang akan hidup hingga hari kiamat. Hal itu sesuai dengan ayat yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari merdeka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Surat Asy-Syadd ayat 79-83. Iblis memang termasuk golongan jin, namun iblis bukanlah malaikat, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Ingatlah ketika aku perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia termasuk golongan jin dan ingkar kepada perintah Tuhannya." Surat Al-Kahfi ayat 50. Syekh Umar bin Sulaiman dengan tegas menyatakan bahwa kecuali iblis, umur jin tidak diketahui. Dia mengatakan, namun umur mereka lebih panjang daripada manusia. Semua makhluk tak peduli siapa atau apa mereka dapat mati dan lenyap sesuai dengan kehendak Allah. Pernah dikisahkan bahwa Khalid bin Walid mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan Uzza, sebuah pohon keramat yang disembah oleh orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah. Sesudah Khalid bin Walid berhasil menebang ketiga pohon yang dianggap keramat di lokasi tersebut, dan dengan tegas menghadapi dan mengalahkan siapapun yang berusaha menghalanginya, beliau kembali menghadap Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda yang artinya, "Kembali, kamu belum melakukan apapun." Kemudian Khalid dengan cepat kembali ke tempat tersebut. Tiba-tiba sejumlah orang mulai mendaki bukit. Mereka memanggil dengan keras, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid pun mendekatinya. Ternyata di sana terdapat seorang wanita yang telanjang dengan rambut terurai dan pasir yang menutupi kepalanya. Khalid dengan cepat menghunus pedangnya dan menyerang dengan kekuatan penuh hingga menyebabkan kematian wanita tersebut. Setelah peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda yang artinya, "Itulah Uzza." Hadis riwayat Nasai. Dalam kisah yang lain diceritakan, terdapat seorang pemuda yang berhasil membunuh ular jadi-jadian yang ada di rumahnya. Kisah ini telah disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu As-Sa'id yang pernah menjadi budak Hisham bin Zahra, ia mengatakan, "Saya pernah bertemu Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Saya melihatnya sedang melakukan sholat. Jadi saya duduk menunggunya. Setelah dia selesai sholat, saya mendengar suara di salah satu tiang di atap rumah. Saya melihatnya, ternyata ada seekor ular. Lalu saya bangkit untuk membunuhnya, tetapi Abu Sa'id memberi isyarat agar saya duduk kembali. Kemudian saya pun duduk. Setelah keluar, dia menunjuk ke sebuah rumah. Beliau menanyakan, 'Apakah kamu melihat rumah itu?' 'Aku melihatnya,' jawabku. Beliau menceritakan, 'Dahulu di rumah itu tinggal seorang pemuda yang baru menikah. Kami berangkat bersama Rasulullah ke medan perang Khandaq. Pemuda itu memohon izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah pada tengah hari. Rasulullah memberinya izin dan berkata kepadanya, 'Bawalah senjatamu, aku khawatir kamu akan dihadang oleh Yahudi Bani Quraizah.' Kemudian pemuda itu menenteng senjatanya, lalu dia kembali ke rumahnya. Saat dia tiba di rumah, dia melihat istrinya berdiri di depan pintu rumah. Maka dia maju untuk memukul istrinya karena ia merasa cemburu. Dengan kata-kata, istrinya itu meminta pemuda yang merupakan suaminya itu untuk menahan tombaknya terhadapnya dan memintanya untuk masuk ke dalam rumah agar dia bisa melihat alasan mengapa istri itu keluar dari rumah. Kemudian pemuda itu memasuki rumah dan di sana dia menemukan ular besar yang melingkar di atas tempat tidurnya.
Seketika itu juga dia menyerang ular tersebut dengan cara menusukkan tombaknya. Setelah itu, pemuda tersebut keluar dan menusukkan ular itu ke tombaknya. Namun, ular tersebut menggeliat dari ujung tombak dan menyerangnya. Tidak diketahui siapa yang mati lebih dulu, apakah ular itu atau pemuda tersebut. Kami kemudian menceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah dan kami meminta beliau, mohonlah kepada Allah agar dia menghidupkannya kembali untuk kami. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mohonkan ampunan untuk sahabat kalian ini. Rasulullah SAW pun berkata, sungguh kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah memeluk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usir selama 3 hari. Tapi jika ular tersebut masih terlihat setelah 3 hari, maka bunuhlah, sebab ular tersebut adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.